FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut drawing Piala Dunia U17 akan digelar di Jakarta. Selain sebagai tuan rumah, Indonesia juga lolos dari salah satu 24 tim yang akan bertanding pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Kesempatan buat Indonesia, rumah kita, panggung kita, untuk Garuda Muda bisa mendunia. Jadi kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti, dan nanti pasti kita akan diskusikan di Exco, mungkin ada pendamping lah. Ya, pendamping karena ini kejuaraan dunia, ya. Siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik. Siapapun mereka. Kenapa kita bikin seleksi 9 kota? Kenapa kita akan dilatihan di Eropa? Ya kita ingin buat tim yang terbaik. Piala Asia U17 sudah memasuki babak semifinal dan 4 tim sudah memastikan melangkah ke Piala Dunia U17 2023. Terbagi dalam 6 zona, 24 tim akan bertarung. Selain Indonesia, sudah ada 23 tim yang memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2023. Peserta dari zona Asia jadi tim terakhir yang lolos ke Piala Dunia U17. Mereka adalah Iran, Korea Selatan, Jepang, dan Uzbekistan. Dari zona Afrika, 4 tim sudah memastikan diri. Mereka adalah Burkina Faso, Mali, Maroko, dan Senegal. Dari CONCACAF atau zona Amerika Selatan dan Tengah, ada Kanada, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat. Dari CONMEBOL atau zona Amerika Selatan, sudah diisi Argentina, Brasil, Ekuador, dan Venezuela. OFC atau zona Oseania hanya diisi 2 negara, yaitu Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Dan terakhir dari UEFA atau zona Eropa, ada Inggris, Perancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Namun polemik muncul menyoal venue yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17. Pasalnya, pelaksanaan Piala Dunia U17 jika berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno akan bersamaan dengan konser musik band Coldplay yang akan berlangsung pada 15 November mendatang. Merespon hal ini, Presiden Joko Widodo menyebut jangan mempermasalahkan venue Gelora Bung Karno karena masih ada stadion lain yang sudah siap digunakan. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Ya nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harpat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga. Stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan keamanan event sepak bola nasional maupun internasional termasuk Piala Dunia U17. Kapolri mengatakan telah mendatangkan instruktur dari Inggris untuk memberi pelatihan. Nantinya keamanan dalam setiap pertandingan baik liga domestik yang rencananya akan bergulir bulan Juli maupun saat gelaran Piala Dunia U17 akan berstandar internasional. Untuk betul-betul bisa melaksanakan pengamanan dengan standar internasional, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengundang para instruktur dari Inggris, yaitu dari University untuk memberikan pelatihan. Beliau adalah ahli-ahli yang sangat memahami bola dan pengurus-pengurus yang selalu ikut dalam pertandingan internasional. Tentunya kita nantikan permainan Garuda Muda untuk unjuk gigi di panggung dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Piala Dunia U17 2023 bakal jadi kesempatan Timnas Indonesia U17 untuk unjuk gigi di panggung dunia. Berbagai persiapan mulai dilakukan, tidak hanya menyoal venue yang masih diperdebatkan, melainkan juga terkait dengan kesiapan Timnas U17 sendiri untuk bertanding. Lalu bagaimana kesiapan Timnas kita untuk bertanding, meski kita tahu masih ada sekitar 5 bulan lagi, dan bagaimana strategi Timnas Indonesia agar mendapatkan posisi terbaik di Piala Dunia U17?
Kita akan bahas dialognya bersama narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Ada pengamat sepak bola Bang Wesley Hutagalung dan Ketua Paguyuban Supporter Timnas Ignatius Indro. Selamat pagi, Om Indro. Selamat pagi, Bang Wesley. Pagi. Selamat pagi. Kita menyambut sangat baik nih Piala Dunia U17. Kita ingin bermain di panggung dunia. Ini lagi-lagi U17, tapi ini Piala Dunia gitu. Dan saya yakin Timnas sangat bersemangat sekali, masih muda-muda lagi nih, masih di bawah 17 semua gitu. Ingin sekali dari awal karir mereka berada di panggung dunia dan ingin sekali bahwa ini menjadi step yang sangat baik untuk timnas kita, baik untuk mereka secara pribadi sebagai pemain sepak bola begitu. Nah, harus siap. Ini dulu, mungkin kita ngomong kesiapan dulu nih untuk pelaksanaan karena waktunya tidak panjang lagi gitu. Hanya tinggal beberapa bulan lagi kita harus bisa melaksanakan, harus rapi dan disoroti oleh dunia. Nah, saya ke Bang Wesley dulu. Masih adakah hal yang menurut Anda harus menjadi perhatian yang mungkin kesiapannya masih banyak yang perlu dibenahi untuk kita menggelar Piala Dunia U17 ini, Bang Wesley? Iya, Bung Timothy, kalau kita mengacu kepada status sebagai tuan rumah, ini kan memang kayak hadiah ya dari FIFA, meskipun sebenarnya basic kita di teman-teman di antara para wartawan itu udah kecium ketika kegagalan kita Piala U20, terus dengan Argentina itu sudah kecium lah. Terus ketika awal Juni para legenda-legenda datang menyapa pemain U16 kita yang meskipun tidak ada pertandingan, itu sudah mengarah ke situ karena kita mencium arah tukeran dengan Piala Dunia U17. Oke, kita kembali ke tim kita, apakah kita layak, apakah kita berhak tampil kalau fasenya lewat kualifikasi kita gagal di kualifikasi menuju Piala Asia U17, which is itu tiket semifinal kan untuk ke Piala Dunia. Nah, terakhir kita dihajar bahkan skor 1-5 ya di menghadapi Malaysia, dan itu Coach Bima mendapat kritikan luar biasa di situ soal kemampuan mereka menghadapi tekanan. Nah, sekarang tekanannya juga jauh lebih besar lagi, Bung Timothy. Sebagai tuan rumah, ini ajang Piala Dunia, satu-satunya negara Asia Tenggara yang tampil, bahkan kalau hitungan kontribusi Asia Tenggara kan cuma hanya Thailand ya. Thailand tahun 1997 debut di Mesir, kemudian 2 tahun kemudian di Selandia Baru mereka main lagi, cuma selesai di babak pertama. Habis itu nggak ada tim Asia Tenggara. Nah, semua mata akan melihat Indonesia setelah hadiah sebagai tuan rumah, apakah bisa diikuti oleh penampilan yang dengan persiapan waktu yang menurut saya sangat singkat. Kita debutan tunggal nih di Piala Dunia U17 ini, dan pastinya kita tahulah begitu. Tidak ya kalau Indonesia menyambut baik gitu, tapi tidak semua negara menyambut dengan positif gitu. Pasti akan banyak mata-mata yang memandang dengan sangat skeptis, mungkin sedikit mengecilkan gitu. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa setidaknya untuk pelaksanaan tentu saja tidak ada yang perlu diragukan gitu untuk pelaksanaannya. Nah, sekarang PR-nya juga di timnas, penampilannya. Bagaimana kita membuktikan mereka salah gitu. Saya yakin nggak ada yang menargetkan Indonesia menang lah Piala Dunia U17 dalam arti negara manapun itu. Tapi yang penting nggak malu-maluin, istilahnya begitu. Menunjukkan bahwa memang kita layak berada dalam ajang sebesar ini. Betul. Secara tuan rumah kita yakin dengan persiapan di Piala Dunia U20 kemarin, udahlah. Rasanya 6 stadion itu paling nanti perdebatannya antara GBK dan JIS tukar-tukaran, apakah nanti timingnya semifinal dan final dipindah ke GBK sebelumnya. Oke, itu saya pikir bisa dilakukan selama inspeksi FIFA merujuk kepada persyaratan dan JIS kalau disarankan lolos, oke. Kalau enggak bisa diatasi lah dengan stadion yang lain. Tapi memang saya menunggu siapa pendampingnya Coach Bima dari timnya Sintayong sebenarnya yang saya tunggu, karena apa yang Sintayong perlihatkan dalam 2,5 tahun terakhir dan penampilan Indonesia melawan Argentina itu sebenarnya terlihat sebuah proses progres yang baik. Tim Indra Safri juara di SEA Games juga itu berkat polesan Sintayong dan sebelumnya ada Luis Mia. Jadi itu nggak boleh kita putus berkesinambungan. Nah, Coach Bima butuh itu, butuh pendampingan itu untuk melanjutkan kesinambungan program karakter yang sudah dibangun oleh Coach Sintayong. Oke, saya ke Bung Indro. Tadi penggemar nih, pride itu salah satu yang sangat-sangat membuat penggemar itu melekat dengan timnya, juga adalah sebuah pride pada timnya gitu. Pada saat kita masuk ke Piala Dunia U17,
pride kita dipertanyakan juga nih, dalam arti itu tadi, oh jangan sampai nggak bisa membuktikan diri gitu kan. Jadi melangkah ke U17 ini, ekspektasi penggemar ini yang Anda tangkap seperti apa? Ya kalau ekspektasinya tentu kita tidak memiliki ekspektasi yang Menang Piala Dunia gitu berlebihan ya. Karena walaupun kita di pot utama ya, karena kita kan tuan rumah ya, Ya. kita kan tidak kemungkinan tidak bertemu dengan seperti Brazil atau Meksiko ataupun Nigeria yang menjadi negara-negara unggulan di U17 ya. Tapi tentunya persaingan di negara-negara lainnya juga cukup kuat dan mereka memiliki kesiapan tentunya lebih panjang dibanding kita yang nanti itu cuma 5 bulan ya. Seharusnya apapun yang terjadi, kalau misalnya kita memiliki kompetisi di tingkat junior, ini tentunya kita tidak terlalu was-was. Tapi kan kita tidak punya ya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Apakah tim yang dibuat nanti memang tim terbaik dari tim Indonesia? Nah ini yang menjadi pertanyaan karena kan ini kabarnya baru cari dari jumlah daerah ya. Nah ini yang dan persiapannya 5 bulan ini pendek sekali, walaupun kita di pot utama, tapi kita juga masih ada kemungkinan bertemu dengan misalnya negara-negara seperti Inggris dan juga negara-negara lain. Nah ini yang menjadi masalah sehingga kita tidak bisa berekspektasi untuk seperti apa gitu ya. Apalagi juga kita tahu seperti Bung Wesley tadi katakan, kita terakhir kalah dengan tim memalukan ya, dengan timnas Malaysia ya 5-1 ya. Nah ini yang kita berharap sih ini menjadi ajang pengalaman bagi anak muda kita jangan bebankan mereka berlebihan juga gitu, karena tujuan utamanya tetap nanti di timnas senior. Agak sulit untuk bisa memprediksi atau memberikan ekspektasi kalau kita belum tahu juga. Masih banyak komponen yang kita belum ketahui nih gitu ya, timnya siapa-siapa saja nanti isinya. Bahkan tadi pertanyaannya siapa yang akan mendampingi Coach Bima Sakti juga nanti ini masih harus terjawab dulu baru kita bisa membayangkan gitu ya, Om Indro, bagaimana nanti kira-kira lah penampilan tim kita bagaimana nanti. Nah, kalau bicara mengenai kans gitu ya, Piala Dunia U17 mungkin mempunyai sejarah dan kecenderungan yang berbeda dalam peta persaingan negara lah gitu. Mungkin Wesley lebih tahu nih mengenai sejarahnya, sebenarnya apakah sama yang menguasai Piala Dunia senior dengan Piala Dunia seperti Piala Dunia U17, atau sebenarnya menurut catatan saja kan sebenarnya kayak U17 ini kalau bicara wilayah sebenarnya Afrika rajanya gitu kan. Nah, apakah ini bagi Indonesia juga ada hal yang positif yang bisa ditarik bahwa Asia pun, Timur Tengah juga kan dianggap salah satu juga yang sering berprestasi di U17 seperti ini. Bung Wesley, apakah kalau bicara sejarah sebenarnya melihat tim seperti Prancis, Argentina, kita tahu itu tim-tim terbaik, tapi kalau udah di U17 petanya berubah gitu, Bung Wesley? Ya, pada usia ini kan kita harus akui perkembangan postur tubuh dari negara-negara Afrika itu sangat baik dalam posisi untuk melakoni olahraga seperti sepak bola, atletik gitu. Dan secara bakat ya Brazil dengan 5 gelar juara ya sudahlah, kita tahu Brazil seperti itu dari kecil. Kalau kita ke Brazil pun semua anak dan bola dan ini impian mereka. Nah di Afrika main sepak bola kan menjadi salah satu jalan memperbaiki taraf kehidupan mereka. Hanya Nigeria itu, Senegal itu akan habis-habisan bermain seperti ini. Nah, kita sejarah mengatakan Nigeria yang kemarin dengan Brazil hampir sama lah ininya kemampuannya. Tapi negara-negara Eropa lain mulai muncul serius di usia dini. Inggris pernah juara. Nah, sekarang nama-nama besar mulai bermunculan dari Piala U17 ini kan. Kemarin Phil Foden muncul, sebelumnya Victor Osimhen, striker Napoli dari Nigeria muncul. Keseriusan itu mulai terasa memberatkan juga negara-negara Asia sebagai peserta. Padahal sejarahnya kan kejuaraan ini tuh lahir di Singapura, di Lions Cup. Nah, tapi nggak ada tempat lagi bagi kita ketika negara lain sudah melihat ini sebuah keseriusan ajang untuk membangun tim sepak bola mereka dari usia dini 17, kemudian Piala U20 itu melahirkan banyak bintang-bintang di situ. Nah, itu yang akan
akan kita hadapi. Di mana kans kita untuk berprestasi, saya tidak menutup kemungkinan karena sepak bola penuh kejutan kan. Betul. Kata orang full of surprises, selagi masih bermain 11 lawan 11, kenapa harus takut duluan? Tapi persiapannya yang untuk menentukan, dan kompetisi tadi Mas Indro katakan kompetisi kita di junior ini baru mulai baik. Saya bukan mengatakan baik, baru mulai membaik dan muncullah pemain-pemain yang sekarang kita kenal mulai bersinar di 16, 19, tapi belum cukup untuk meladeni teman-teman kita dari negara dari Eropa maupun Afrika utamanya dan Amerika Latin. Kalau di Indonesia tuh ada sebutan jangan takut sama-sama makan nasi gitu ya. Masalahnya makannya beda-beda semua nih kalau dalam pertandingan ini gitu ya. Jadi Om Indro dari sudut pandang Anda sendiri bagaimana? Tentunya perhatian tiap negara terhadap U17 ini mungkin berbeda-beda juga, targetnya juga berbeda-beda sehingga kita melihat bahwa ada peta yang berbeda juga pada saat dibandingkan dengan timnas senior gitu Om Indro. Iya. Iya, saya pikir juga pemilihan Indonesia ini salah satunya tentunya bagaimana supporter di Indonesia ini sangat fanatik ya, bahwa pertandingan U16, U19 ini stadion akan dipenuhi oleh supporter. Nah, salah satunya itu. Ini kan untuk meningkatkan juga prestise dari Piala Dunia U17 ini agar penontonnya tetap banyak gitu ya, sehingga meningkat kualitas turnamennya gitu, meningkatkan FIFA ingin meningkatkan itu dan mempercayakan itu kepada Indonesia karena kita tahu kalau misalnya Indonesia bermain ini ya U16, U19 ini selalu ramai, bahkan kalau saya yakin kalau ada pertandingan U12 pun akan dipenuhi stadion ini gitu. Jadinya ini yang diharapkan FIFA untuk menaikkan derajat Piala Dunia U17 ini paling tidak mendekati dengan U20, U23 dan juga senior gitu ya, jangan terlalu jomplang gitu perlakuannya. Makanya Indonesia dipilih menggantikan Peru ya, ketika Peru memang kesiapannya ini kurang gitu, jadi mereka digantikan. Nah, saya ingin tadi juga kita Bung Wesley juga menyatakan bahwa kita sudah mendengar lama ini bahwa U17 ini kemungkinan akan diserahkan ke Indonesia. Nah, harusnya dengan begitu persiapannya tetap sudah berjalan dari isu itu berkembang sampai dengan benar-benar ditunjuk beberapa hari yang lalu. Nah, ini yang harusnya bisa lebih mematangkan persiapan timnas kita ya, agar tidak memalukan ataupun tidak maksimal lah gitu ya. Iya betul, dan ini yang harusnya sudah dilakukan dari sebelum hari minta pemilihannya segala itu sudah dilakukan. Oke, nanti kita akan kembali lagi, kita mau berbicara, saya mau membawa kepada bayangan drawing nih. Kira-kira drawingnya nanti yang ideal untuk Indonesia seperti apa gitu. Dan yang kedua nanti mengenai tim lah, walaupun timnya ini belum jelas, tapi bagaimana menurut Om Indro dan juga Bang Wesley nanti, kira-kira apa yang harus dimiliki oleh timnas Indonesia untuk memberikan penampilan mereka yang terbaik di U17 atau Piala Dunia U17 ini. Kita akan jeda sebentar, nanti kita akan kembali dengan perbincangannya.